Oke, selamat malam bagi kita semua. Tidak terasa sudah sampai di pertemuan kelima kita ya. Berarti tinggal satu lagi. Oke, di pertemuan kelima kali ini kita akan membahas lanjutan yang dari kemarin, yaitu tentang balok, mencek hasil dari output gaya-gaya dalam balok dan mencari juga tulangan, dan mencek hasil-hasil analisis struktur lainnya. Terakhir kita selain membahas tentang balok, kita membahas mengenai mengenai lanjutan dari pertemuan ketiga, yaitu tentang gaya geser desain, bagaimana kita memasukkan gaya geser desain, pangan dan pedalta. Saya review sedikit untuk gaya geser desain di pertemuan kemarin. FX gameplay design yang telah kita dapatkan yang per lantai, kita input kembali ke GitHub sebagai user load, di define pattern, kemudian user load, kita modify lateral load, kemudian kita masukkan gaya-gayanya. Kemudian begitu juga yang Y, tinggal kita modify aja, masukkan yang FY. Oke, kemudian kemarin setelah kita memasukkan diagram design, kita run analisis kembali, kemudian kita mencek simpangan. Kemarin semua aman. Oh ya, caranya yaitu kemarin kita display, kita story response plots. Kita coba kita running saja. Review yang kemarin, karena kemarin agak berdempetan waktunya, jadi mungkin belum dicoba. Jadi saya review sejenak biar kita kembali terrefresh ingatannya. Running, hasil runningnya untuk mencek simpangan kemarin kita harus mengekspor dulu tabel dari items-nya ke Excel, yaitu dari display, story response plots, kemudian max story displacement, kita ambil yang EQX, lalu kita format. Nah, kita masukkan, kemudian begitu juga yang Y, tinggal kita ganti saja iki, kita format, kemudian masukkan ke Excel. Hasilnya nanti kita masukkan ke Excel analis kayak geser simpangan penalta dan yang lain, itu ini. Kemudian tinggal kita masukkan ke tabel simpangan strukturnya. Kemarin kita sudah belajar penjelasannya mengenai simpangan. Ini merupakan perbedaan antar simpangan antar rantai, deltanya, dan izinnya kemarin kita pakai sistem struktur lainnya, yaitu sebesar 0,02H atau 0,2 kali 4 meter. Jadi yang kita dapatkan ini semua berada di bawah 80 semua, jadi dikategorikan aman. Gitu juga yang ini sama saja.
Dan kemarin juga kita membahas pDelta, dan di mana pDelta kemarin kita mendefinisikan ulang si PX di define out combination, mendefinisikan ulang si pDelta, kita masukkan beban vertikal karena di SNI PX merupakan beban desain vertikal total pada dan di atas tingkat X. Bila menghitung PX, faktor beban individu tidak perlu melebihi 1. Nah, beban desain vertikal berarti beban mati dan beban hidup, baik sendiri struktur maupun beban hidupnya. Ini kita klik OK. Nah, setelah itu baru kita running, baru kita display setelah kita memasukkan efek dari pDelta, kita kan mau mengambil tabel ini, mengambil output case-nya si pDelta, berarti kita harus mengambil story force dari si etapsnya. Kita display show table, kita pilih yang struktur output di tabel story force. Kemudian kita output case-nya pDelta. Dan lokasinya kita ambil bottom. Baru kita ekspor ke gampang saja. Oke, setelah itu baru kita analisis di Excel. Nah, ini kita linkkan ke Excel-nya. Kita masukkan data-data simpangan tadi, P, kita ambil tabelnya, tabel yang kita sudah ekspor ke Excel tadi. Kemudian si VX kita ambil di gaya geser seismik. Nah, baru kita hitung si koefisien stabilitasnya, apakah terjadi pDelta atau enggak. Ternyata jika dibandingkan dengan si izinnya, lebih ke delta max-nya ternyata lebih kecil dari yang maksimum, sehingga tidak terjadi efek dari pDelta-nya. Begitu juga yang ini. Oke. Dan kemarin kita ada membahas sedikit di balok. Karena kemarin hanya sedikit saja membahas tentang balok, saya akan review ulang yang di balok. Karena kita akan fokus kepada verifikasi elemen-elemen struktural pada malam hari ini. Nah, sebelum itu, apakah ada yang ingin bertanya dulu terkait yang tadi? Atau yang pertemuan sebelum-sebelumnya? Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Barusan dibahas ya, simpangan, pDelta, cara input, kayak geser, seismik, ke dalam etaps, kayak geser yang udah kita desain. Kemudian bahas sedikit mengenai balok, sempat kemarin di Excel, tapi tidak tuntas. Jadi ini mau kita lanjutkan. Yang ingin bertanya terkait pertemuan-pertemuan sebelumnya, atau ada yang ingin diulang kalau di video playbacknya kurang jelas, biar saya ulang sekarang, karena kita akan lebih fokus ke balok dan juga ke Excel pada malam hari ini. Tentunya juga ke etaps, tapi hanya mengambil gaya-gaya dalamnya. Jika tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan.
Nah, Senin kalau sebentar ya, biar lebih jelas saya nampakkan gambarnya. Sebentar. Nah, analisis modal itu sebenarnya agak oh, advance ya. Harusnya dipelajari nanti kalau kalian mau mengambil sub KBK struktur. Jadi di analisis modal itu, ini gambarnya. Tiap mode itu ada banyak bentuk. Jadi ketika terjadi gaya lateral seperti gaya gempa yang cukup besar misalnya, bangunan akan mengalami bentuk atau shape seperti ini. Bisa bergerak dominan di arah 31, 21, dan 11 linear. Bisa juga bergerak akibat gempa di kan kalau gempa itu sebenarnya nggak hanya satu area, bisa ke arah dari kiri, dari kanan. Jadi tidak menentu. Jadi kita perlu memberi banyak shape atau mode agar kita mendapatkan hasil yang lebih maksimum. Jadi kita ada mode 1, mode 2, mode 3. Jadi semakin banyak mode yang ada, tentunya tergantung lantai juga ya. Semakin tinggi lantai, semakin banyak mode yang dibutuhkan. Pasti makin banyak peluang atau kombinasi dari bentuk-bentuk modenya ini. Nah, makanya disyaratkan di SNI kemarin, mode yang kita buat itu harus mencapai sum X dan sum Y-nya itu, atau faktor masa ragamnya terkombinasi ya, sum X sum Y itu harus sebesar 100% atau 1. Nah, dari berbagai mode ini lah. Bisa jadi nanti ada mode 4, 5, 6, tapi secara teori ini itu sebagai hasil dari pembebanan gaya lateralnya. Hanya kita butuh berbagai mode, berbagai bentuk supaya dia mencapai 100%. Oke. Oke, saya rasa cukup.
Supaya mempersingkat waktu, kita masuk saja langsung ke penjelasan. Saya jelaskan dulu sedikit mengenai balok super rangka pemikul momen khusus. Ini kemarin batasan dimensi sudah kita bahas di balok. Tulang longitudinalnya, balok harus memiliki 2 batang tulangan menerus baik pada sisi atas maupun bawah. Jadi kita tidak boleh misalnya mau menggunakan satu di atas mungkin dan menganggap tidak ada beban. Mungkin kalau dihitung-hitung cuma butuhnya satu, saya cuma butuhnya satu, tidak. Biasanya sudah dibatasi minimal harus menggunakan 2 batang tulangan baik di sisi atas maupun bawah. Pokoknya tidak boleh membeli 0,25 berkaitan dengan perhitungan nanti dan lain-lain, dan semua ini ada di SNI. Lebih jelasnya ini sengkangnya, tulangan transversal. Sengkang harus dipasang di daerah sepanjang 2 kali tinggi balok. Ini sangat penting juga berkaitan dengan sendi plastis, terjadinya sendi plastis nanti. Kemudian sengkang pengekang pertama harus ditempatkan tidak lebih dari 50 mm dari muka kolom. Ini maksudnya walaupun kalian menghitung dapatnya 100 misalnya, misalnya kalian menggunakan sengkang D10, 2D10 jarak 150 mm, 150, tapi di awal itu tidak boleh dikasih atau tidak boleh diberi jarak 150 dari muka kolom, melainkan harus dimulai dari 50, baru seterusnya nanti 150, 150, 150. Ini hal yang sangat penting dan harus sangat diingat, termasuk dengan penerapannya di lapangan juga. Dan spasi sengkang pengekang, jarak sengkangnya tadi itu tidak boleh melebihi nilai terkecil dari ini D/4, 6 dB, 150. Nah, bila sengkang pengekang tidak diperlukan, sengkang dengan kayak gempa pada ujung harus dipasang dengan spasi tidak lebih dari D/2. Walaupun kita misalnya di tengah balok tidak terjadi kayak geser misalnya, atau kayak gesernya 0, tetap harus dipasang sengkang, tetapi spasinya itu tidak lebih dari D/2. Nah, ini yang lebih detail. Kalau misalnya gaya tekan aksel terfaktor, nanti kalian dapat lebih dari AGF action. Nah, confinement-nya atau sengkangnya itu tidak didesain biasa lagi, melainkan harus mengikuti dari pedoman sengkang pengekang kolom SMP MK, sutra rangka pemikul momen khusus. Nah, ini berkaitan dengan gaya geser. Ada perbedaan dari peraturan sebelumnya, ada cara menghitung gaya geser. Lebih jelasnya nanti ada di perhitungan yang akan kita buat. Nah, ini di gambar. Nah, zoom saja. Biar lebih jelasnya, ini ada gambar. Perhatikan, ini maksudnya tadi sengkangnya ini tidak boleh diletak, misalnya jarak antara sengkang yang 1 dengan 2, 100. Tidak boleh diletak di awal itu 100, melainkan harus diletak di 50 mm dari muka kolom. Nah, di antara 2HB, 2 kali tinggi balok. Misalnya tinggi baloknya 600, berarti di dalam rentang dari 2 kali 600, misalnya ini 1200. Mohon maaf, apakah yang saya tunjuk nampak? Oh, baik. Nah, misalnya
Nah, misalnya 2 HB tadi ini 1200 berada dalam rentang ini, dalam rentang ini tidak boleh ada sambungan lewatan sama sekali. Oke, nanti saya akan share. Karena berkaitan juga perhitungan sebelumnya, setelahnya juga nanti. Nah, kemudian di sini tadi tidak boleh ada sambungan lewatan, begitu juga di muka kolom sebelah kanan tidak boleh sambungan lewatan. Nah, sambungan lewatan berarti harus dipasang di daerah di luar dari 2 HB di kiri dan di luar dari 2 HB di kanan. Nah, apabila juga kita pasang berarti di tengah-tengah ini di sambungan lewatan kita berikan, kita harus memasang jarak antar sengkangnya di daerah sambungan lewatan itu tidak boleh melebihi dari D/4. Misalnya D-nya 600 bagi 4. Nah, dan juga dengan 100, tidak boleh melebihi itu. Jadi nanti kalau misalnya ada sambungan lewatan, kalian perhatikan atau kalian desain atau kalian perhatikan langsung di lapangan nanti, tidak boleh ada sambungan lewatan yang melebihi dari sebentar ya. Tidak boleh melebihi D/4 ini tadi dan 100 mm. Nah, kemudian yang S-aksen ini maksudnya yang di luar dari 2 HB tadi ini, yang jarak sengkang yang di tengah ini, yang lebih longgar ini, walaupun disyaratkan bahwa tidak boleh melebihi dari D/2. Misalnya 600 berarti 600 bagi 2 berarti 300. Tidak boleh melebihi dari 300 mm nanti jarak sengkangnya. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas, jarak yang S. Jarak yang di dalam lokasi 2 HB ini tidak boleh melebihi D/4, 6 kali diameter tulangan lentur utama balok dan 150. Dan juga terakhir yaitu sambungan lewatan tidak boleh digunakan di dalam join, di dalam pertemuan antara balok dan kolom ini dalam joinnya, dan tidak boleh diletakkan dalam join 2 HB. Sudah kita bahas tadi, harus di luar 2 HB diletakkan sambungan lewatan, dan di daerah di mana tulangan longitudinal, perkecil dulu ya, di mana di daerah dalam tulangan longitudinal itu sama saja dengan maksudnya di dalam 2 HB ini. Nah, oke. Ini sangat penting ya, karena pasti kita tetap menggunakan sambungan lewatan di dalam prakteknya, dan jangan diabaikan sama sekali, khususnya di dalam struktur-struktur besar yang memerlukan struktur rangka pemikul momen khusus sistemnya. Oke, setelah itu kita lanjut. Diameter 40 maksudnya. Maksud 40D ini
Untuk sambungan lewatan tidak ada 40 kali diameter ya. Panjang, kalau misalnya panjang sambungan lewatan itu harus dikali dengan 1,3 kali LD. Terus syarat-syaratnya tadi ini dia per 4 100 mm. Kemudian jarak sengkang di daerah sambungan lewatan. Oke. Mungkin panjangnya ini maksudnya. Panjang dari sambungan lewatan itu berkaitan dengan 1,3 LD. Nanti kita bahas LD itu apa, panjang penyaluran. Nah, jadi panjang sambungan lewatan itu tinggal kita kali dengan berapa panjang penyaluran tulangannya misalnya. Oke. Kemudian kita lanjut saja langsung ke saya harap sudah mengerti ini ya. Langsung ke Excelnya. Nah, sudah saya rapikan kemarin. Sebenarnya ini sangat mendetail ya. Terkadang juga kita tidak membutuhkan yang sangat mendetail, tapi untuk training ini karena banyak yang merequest agar diberikan perhitungan tulangannya juga sampai ke momen-momennya dan segala macam, misalnya sudah saya buatkan. Agak repot juga sih sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Saya ada panduan supaya lebih mengerti, karena kan kalau di Excel langsung perhitungannya saja. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu kita hitung dulu tulangan lentur balok atau tulangan longitudinalnya, kita butuhkan berapa. Nah, tentunya itu sebelum kita memiliki momen desain menentukan tulangan, kita harus tahu seberapa besar momen yang terjadi akibat dari beban-beban yang ada, atau sering kita biasa sebut dengan momen ultimate. Nah, momen ultimate kita ambil dari ETABS. Sudah saya kasih juga keterangan di sini from ETABS. Caranya yaitu ini saya tidak menjelaskan semua elemennya, kan sangat lama ya kalau jelaskan semua elemen. Kita ketik satu elemen saja tapi kalian mengerti, jadi sisanya kalian pelajari sendiri karena itu pastinya repetisi atau pengulangan saja. Jadi kita fokusnya ke beban yang terbesar saja, berarti kita fokusnya ke momen ultimate yang terbesar. Nah, caranya untuk melihatnya yaitu ulangi, kita klik display, kita show table, kemudian kita elemen output, kita checklist saja ini yang output biar tidak lama karena ini agak memakan waktu karena banyaknya frame. Nah, kita ambil dari analisis result tadi, kemudian elemen output, kemudian pilih yang frame output, kemudian ambil yang table elemen forces yang beam, kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar, kan prosesnya akan agak lama sedikit. Bisa sekalian dicoba juga. Udah.
Nah, dari sini kita filter saja mana yang terbesar. Kita urutkan saja. Nah, kita ascending. Nah, ya ini yang terbesar ditekan di daerah tekan. Yang minus yang terbesar di daerah tarik. B11 story 4 kalau ditarik. Kalau yang mengalami tekan terbesar B10. Coba kita filter B10 sama-sama di story 4. Kita filter B10 dan B11. Kita pilih salah satu saja nanti, B10 dan B11. Nah, kita fokus saja ke B10 dulu. Nah, kita perhatikan, kita buka diagram dari si B10 ini. Dia berada di story 4, jadi kita perhatikan di mana letak si B10. Ini B3. Kita bisa select sebenarnya di labelnya tadi kan B10. Frame label. Tadi di story 4, kita pilih B10. Sudah terselect sebenarnya, tapi masih belum nampak. Jadi coba kita perhatikan satu-satu. Ini B4 di story 4, B5, B6. Kemudian kita naikkan lagi sampai kita menemukan si B10 di story 4. B7, B8, B9. Nah, ini sudah mungkin agak nampak, sudah terselect sebenarnya, tapi karena kita view-nya 2 dimensi, saya di sini kita display diagramnya, power series diagram. Nah, mau nanti ya kombonya, kita ambil NNV. Kenanya di sini ya. Kita coba supaya dia di 2 dimensi. Coba kita close saja ini. Kita ganti ini jadi 2 dimensi. Set elevation view. Kita yang tengok di sini saja. Si B10 tadi yang mana ya? B10. Oh, yang sini. Nah, bisa diperhatikan dari momen M3. Bisa kita ada display location, optionnya bisa show max, di mana maksimum terjadi kayaknya. Dan juga kita bisa sesuai dengan jaraknya, misalnya di 0 berapa momennya.
Atau juga misalnya di 5 di ujung berapa momennya, dan juga di tengah misalnya 2,5. Nah, sangat jelas ya. Di 10 story 4. Nah, kemudian kita show max saja. Nah, kita ambil pertama dulu, kita menghitung yang momen berapa kebutuhan tulangan akibat momen ultimate dari si tumpuan kiri minus. Ini berarti tumpuan kiri ya, di 0,35. Kita anggap 0 di ujung, berarti tumpuan minus. Jadi kalau minus mengalami tekan ya. Tumpuan minus. Jangan bingung kenapa momennya seperti ini, karena kita menggunakan kombinasi NV. Kalau biasanya kan kita, misalnya ini dead, ini mengalami tekan, tarik. Tapi karena ini load combination-nya sudah memasukkan semua bebannya, pakai kombinasi yang paling maksimum. Jadi di 0 misalnya tidak hanya terjadi tekan, melainkan terjadi juga tarik sebesar 189 kN/m. Kita harus perhitungkan semua. Pertama yaitu di tumpuan kiri. Di tumpuan kiri minus, momennya itu sebesar 260,559. Kita ambil saja 261. Oh iya, pakai penjelasan saja. Nah, kemudian tinggi wall efektif. Sebelum itu juga jangan lupa memasukkan semua propertiesnya. B-nya kita kan 300, H kita 600, FY kita 420. Ini yang FY untuk baja tulangan sirip atau ulir, yang untuk tulangan utama. Clear covernya benar-benar spasi bersih ya. Evaxen mutu beton, epsilon CU ini memang 0,003 untuk diregangan. D-nya saya ulangi kembali, yaitu tinggi efektif. H dikurang tinggi efektif itu dari ujung ke asnya si tulangan lentur atau tulangan longitudinal, berarti 600. Kita perangin clear cover 40. 10 ini diameter sengkang ya, biar lebih gampang kita ambil saja ini si diameter sengkang, kemudian kita bagikan dengan tulang, kalau misalnya kita ambil 22 diameter tulang lenturnya, kita bagi 2 karena di jar asnya hanya 539. Nah, kemudian kita mencari rasio desain balok beton, itu perbandingan antara MU perbanding dari VBD kuadrat. Tinggal kita masukkan, otomatis semua. RN-nya dapat 3,327. Kemudian kita mencari tinggi balok dengan beton persegi ekivalen. A adalah sama dengan 1 dikurang akar 1 dikurang 2 RN dibagi 0,85 kali Evaxen dikali diameter. Kita dapat A-nya itu sebesar 75,64. Sehingga kita dapat AS yang diperlukan untuk bisa mengakomodir dari momen ultimate-nya itu sebesar, sehingga kita dapat AS sebesar 1377,70. Nah, karena kita sudah dapat AS perlu, jadi kita tinggal mencari atau menentukan berapa diameter dan berapa tulangan yang kita butuhkan untuk si tumpuan kiri minus. Nah, dari AS 13370 kita beralih di sini. Semua yang kuning ini berarti maksudnya data harus kalian input atau dimasukkan. Selain itu sudah otomatis terhitung. Berarti ini tinggal kita cocokkan saja. Misalnya 1377,70 AS perlunya. Tinggal kita cocokkan. Ini tadi sudah saya cocokkan sendiri. Misalnya kita pakai 19. Ternyata AS 19 itu 1133,5. Belum mencukupi kan? Nah, mungkin kita pakai 5 kalau mau.
Nah, mencukupi ini sebenarnya. Tapi biar seragam atau biar sesuai dengan, karena kan dari awal di preliminary kita sudah menentukan kemarin kita pakai dua-dua saja, tapi jumlahnya 4 saja. Nah, ternyata dengan 4D22 sudah melebihi, sebesar 15198. Nah, sebelum itu juga kita harus mengecek kondisi penampang awal. Untuk syarat pendetailan sistem rangka pemikul momen khusus, elemen lentur harus didesain berada dalam tegangan tarik tension control SNI 2847. Nah, maksudnya ini yaitu untuk menentukan si B1-nya, yaitu beta 1-nya. Nah, perlu diingat tidak semua mutu beton beta 1-nya sama. Yang berada di 17, antara 17 dan 28 itu menggunakan beta 1 yang sama 0,85, tetapi untuk dalam rentang 28 dan 55 kita harus cari beta 1-nya dengan formula 0,85 dikurang 0,05 dikali F aksen dikurang 28 dibagi 7. Nah, dapatnya yaitu sebesar 0,357 di sini. Perhitungkan. Nanti kalau kalian mungkin hanya ternyata memakai 25 ampere, mungkin ada di tugas atau di proyek kalian bisa ganti menjadi 0,285 saja. Jangan bingung ya. Kalau setiap ada yang bingung, tinggal diklik saja isinya. Kalau tidak sesuai, tinggal kalian ganti, kembali ke kalian lagi. Nah, kemudian dari beta 1 kita mencari si C. Dengan cara si A tadi kita bagi dengan B1. Angka-angka ini bukan patokannya, karena ini hanya sebagai prosedur saja. Patokan kita yang di Excel, C-nya dapat 90. Nah, berarti tinggal kita cek epsilon T-nya itu, regangannya itu apa sudah oke atau belum. Kalau misalnya dia sudah lebih besar dari 0,05, berarti dia sudah oke. Nah, kemudian karena sudah oke regangan, kita cek syarat tulangan perlunya tadi. Tadi tulangan perlu dari perhitungan dari CMU, kita dapat AS-nya 1377,7. Nah, 1377,7 ini harus kita cek lagi berdasarkan cek tulangan minimum. Nah, ada dua opsinya untuk mencek tulangan minimum akibat pengaruh dari dimensi baloknya dan juga mutu tulangannya. Pertama itu 1,4 BW kali D dibagi FY, dan akar F aksen C kali BW kali D bagi 4 kali FY. Nah, kalau misalnya kalian dapat di bawah minimum, ya berarti ada yang salah dari perhitungan kalian atau harus kalian ganti berbagai properties dari penampang balok kalian, karena kita harus mencapai tulangan minimum harus di atas itu, maksudnya jangan sampai di bawah yang minimum. AS perlu kita tadi kita dapat 1377. Ternyata untuk yang AS yang pertama, AS minimum yang pertama ini dapatnya 539, yang kedua 527. Jadi berarti sudah oke. Nah, kemudian kita mencari berapa. Tentu kalau ada minimumnya ada juga maksimumnya. Maksimum berarti yang sudah dibatasi. Mungkin itulah yang perlu kalian tadi, mungkin kita perlu tadi 1377. Nah, sebagai engineer mungkin kalian fokusnya biar aman saja. Jadi suka-suka mau menaikkan dimensi, mau pakai dimensi misalnya D32 biar kuat gitu. Jadi tidak segampang itu, semua harus dicek. Ada maksimum yang sudah dibatasi, yaitu dari Romax dikali BW dikali D. Nah, kita cari dulu Romax. Romax itu sebesar 0,75 dari low balance. Low balance kita cari pakai rumus biasa 0,85 dikali si B1 dan lain-lain, 600 dibagi nanti dengan 600
600 ditambah FY, 420. Mungkin tidak familiar dengan row balance. Sudah pelajari juga di bangku kuliah, mungkin di struktur beton bertulang. Sehingga intinya row max-nya sebesar 0,75 kali row balance. Sebentar, baterai saya low. Nah, dapat AS max sebesar 3619,69. Nah, artinya tidak boleh melebihi dari 3619 ini. Nah, ternyata tidak melebihi, berarti sudah oke. Nah, kemudian kita kontrol jarak spasi tulangan. Berapa sih tulangan yang dibutuhkan? Jumlahnya. Nah, tinggal kita bagi, AS perlu. Sebagai AS tulangan. Kalau kita pakai 22 misalnya. AS perlu tadi 1377. Tinggal kita penampang si tulangan. Misalnya diameter 22 tadi kita asumsi. Nah, kita butuh 3,62. Nah, tidak mungkin pakai, karena kan pembulatan semua. Mungkin kita bagi-bagi tulangannya. Jadi kita bagi, kita ambil di atasnya misalnya 45 atau 6. Sehingga makanya kita buat di sini 4 agar melebihi dari perlunya agar semakin aman. Jangan karena kalau kita buat 3 juga tidak pas ya. Jadi kita buat 4. Intinya yang kuning-kuning ini kalian bisa otak-atik sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan kondisi. Nah, kemudian spasi tulangan AS-nya ini harus dicek. Karena dipersyaratkan dalam SNI itu tidak boleh di bawah 25. Cara menceknya itu tinggal BW itu lebar balok. Tinggal kita kurangi dengan 2 kali clear cover, spasi bersih tulangan yang 40 itu. Kali 2 kali 10. 2 kali 10 diameter sengkang. Dan N kali itu. N itu tulangan yang kita butuhkan tadi, yaitu mungkin sebanyak 4 tadi, kita kali dengan diameter tulang utama. Kemudian kita bagi dengan N kurang 1. Apakah hasilnya lebih besar dari 25? Ternyata hasilnya lebih besar dari 25, sehingga sudah oke. Jumlah tulangan 4 sudah oke. Nah, berarti AS aktual yang kita gunakan sebenarnya, kan yang tadi ini hanya sebagai AS perlu saja. Tapi pada prakteknya kita menggunakan 4D22. 4D22 itu maksudnya 4 diameter 22, kita menggunakan 4 tulangan diameter 22. AS-nya itu berarti tinggal kita kalikan saja, berarti 4 kali luas penampang tulangan. 1/4 VD kuadrat dikali 4. D-nya 22. AS aktualnya sudah otomatis sebenarnya di sini. Saya cuma hanya menjelaskan sedikit. Nah, artinya AS aktualnya sebenarnya 1519. Karena kita pakai yang AS aktual pada prakteknya, tentunya si A tadi ini berubah. Sehingga kita mencari kembali A, seperti mencari yang di atas tadi. Ada AS kali FY dibagi 0,85 faksen C kali B. Hanya kita dapat 83,44. Kemudian kita cari momen nominalnya. Ternyata kita dapat momen nominalnya itu sebesar 317 sekian. Saya bulatkan saja menjadi kilonewton meter. Nah, ini hanya sebagai momen nominal, tapi perlu kita kali lagi dengan faktor reduksi. Seperti biasa, untuk tulangan lentur, momen lentur, kita pakai yang 0,9. Nah, sudah di sini kayak saya kali 0,9 untuk reduksinya, sehingga kita dapat 285,67 kN. Nah, untuk mencek apakah sudah sesuai dengan kapasitas, memenuhi kapasitasnya, tinggal kita cek saja apakah VMN kita lebih besar dari si MU. Nah,
ternyata sudah lebih besar dari si MU. Tadi MU kita sebesar 261. Nah, VMN kita lebih besar dari MU sehingga turun di sini. Nanti kalau false, mungkin kalian ada project-project karena ini khusus balok saja. Jadi tidak walaupun berbagai struktur kalian nanti tidak ada hubungannya misalnya 12 lantai. Ini hanya memasukkan ukuran balok dan semua propertinya. Kalau true berarti kalian boleh memakai si 4D22 tadi untuk tumpuan kiri. Kalau false kalian harus ulangi kembali. Bisa kalian tingkatkan mutu butonnya. Kalau ada yang salah dengan perhitungan. Atau kalian bisa tingkatkan AS-nya yang dimana diameter tulangnya ditingkatkan. Banyak hal yang bisa digunakan. Nah, itu tadi untuk tumpuan kiri ya. Tumpuan kiri tekan. Nah, untuk tumpuan kiri plus, sila 189 ini kondisi tarik di 0. Kita ambil 189. Nah, di sini nggak perlu dikasih minus ya. Kan minus itu hanya sebagai tanda saja. Besarnya tetap sama. Ini 189. Sengaja saya buat ada sampai banyak di sini sampai 6 supaya di sini juga otomatis tidak perlu bolak-balik. Tinggal ganti saja MU, AS perlu kita dapat, kita modifikasi di sini. AS-nya tadi 976, kita modifikasi, kita ambil 3 karena kalau kita ambil 4 kejauhan hanya 900-an 3. Tidak mesti 22 juga ya, bisa 19. Kita naikkan jumlahnya 4. Nah, tapi mungkin kalian menyadari kalau misalnya satu pakai 22, satu pakai 19, tentu prakteknya di lapangan akan sangat ribet ya. Dan bisa karena sangat ribet di lapangan nanti mungkin juga bisa menyebabkan, walaupun sebenarnya mendetail tapi dapat menyebabkan kesulitan di lapangan, mungkin para tukang mencocokkannya menggunakan yang mana, bisa membingungkan dan bisa terjadi kesalahan. Kita pakai yang 22 saja seragam, kita pakai 3. Tapi ini semua berdasarkan keputusan bersama ya, tim strukturnya mungkin mana yang mungkin lebih suka biar lebih mendetail, jadi diganti misalnya 19 atau 22. Kembali ke keputusan bersama para engineer biasanya. Nah, kemudian kita cek kembali dari yang sangat perlu kontrol spasi tulangan. Nanti ini akan saya bagikan. Cek dengan VMN. Kita cek dari regangan juga kontrol spasi tulangan, semua harus dicek, semua harus oke. Jangan sampai salah satu tidak oke. Nah, sama saja untuk yang tumpuan kanan minus. Tumpuan kanan minus berarti di ujung yang kanan berarti 5. Nah, ini tidak beda-beda jauh dari si tumpuan kiri. 244, 189. Yang untuk minusnya 244. Kita cocokkan saja. AS perlunya 181,19. Nah, kita ambil 4D22 berarti tumpuan kirinya ya. Ini salah tumpuan kanan ya. Kanan plus, tinggal kita masukkan. Nah, untuk yang si lapangan
kita harus ambil yang di seperempat bentang. Kita perhatikan seperempat bentang dulu 1,25. 1,25 ini minusnya itu 125,4937, tariknya 125. Di 3/4 bentang 3,75 berarti. Minusnya 125, maksimumnya 125, minusnya 116. Jadi kita ambil yang paling maksimum saja di 1,25 tadi supaya lebih terwakilkan. Berarti yang minus untuk lapangan minus kita ambil 125,5, 125,49 kita bulatkan saja. Nah, AS-nya perlunya 636,6. Jadi kita pakai saja, tetap pakai 22 semuanya, tapi lapangannya berkurang menjadi 2D22. 9,88, berarti sudah di atasnya. Kita cek kembali lapangan minus, momen nominalnya apakah sudah true atau belum, dan juga yang lainnya. Nah, itu juga yang tumpuan lapangan C+. Sehingga kita bisa menggunakan untuk tumpuan kiri minus 4D22, tumpuan kiri plus 3D22. Untuk lapangan kita bisa pakai 2D22. Nah, apakah ada yang masih bingung? Untuk sampai sini, setelah ini kita masuk ke geser. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Untuk menentukan tulangan lentur atau tulangan longitudinal atau tulangan utama, kalian lebih familiar dengan mana? Terserah. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke geser? Karena jika tidak, kita lanjut saja langsung ke geser. Nah, kan di beton itu kan mengalami tarik, mengalami tekan. Nah, di etap sini dia yang mengalami tarik itu plus, dia mengalami tekan minus, mengalami tarik plus. Jadi kita harus mengakomodir segala kebutuhan dari akibat dari tegangannya tadi, akibat dari tegangan tarik dan akibat dari tegangan tekan. Jadi kalau bukan dipilih ya, bukan dipilih minus atau plus. Kita pokoknya mengakomodir si plus dan si minusnya. Kita mengakomodir tekan dan tarik. Karena kan agak rancu jadinya kalau kita disuruh milih tarik atau tekan. Jadi kita harus mengakomodir tegangan tariknya. Akibat tegangan tariknya kita membutuhkan misal untuk tumpuan kiri plus kan mengalami tarik ini berarti. Untuk di daerah tarik berarti untuk di tumpuan kita memakai 3D22. Ini sebenarnya sudah sangat mendetail ya. Karena sudah kita masukkan semua beban tadi, beban gempa bukan hanya beban mati. Makanya kalian harus lebih fokus juga. Jadi sehingga kalau misalnya kita gambarkan di atas berarti 4D22, di bawah 3D22 untuk di tumpuan. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, kita lanjut.
Kita lanjut ke gaya geser. Masih banyak yang kita bahas. Kita lanjut ke gaya geser. Nah, biasanya kan kalau kita mungkin di apa ya, kan secara kita sini ya, di kampus misalnya, kita mungkin biasanya mencari tulangan geser ya langsung dari VU. VU-nya misalnya akibat beban terpusat, VU-nya berapa. Nah, itu dipakai untuk menentukan tulangan gesernya. Nah, di sini ada sedikit perubahan untuk khususnya struktur rangka pemikul momen khusus. Jadi kita mempertimbangkan, kita buka saja SNI biar lebih jelasnya. Dijelaskan sangat lengkap di SNI. Nah, akibat dari beban WU ini hanya harus sebesar 1,2 D ditambah 1,0 L. 1,2 D ditambah 1,0 live load. Akibat dari beban ini beban merata, terjadi MPR1, terjadi juga MPR2, momen di 1 dan momen di 2. Nah, VE inilah gaya yang kita cari. Gaya VE ini ditentukan dari bukan hanya dari etapsnya, melainkan dari momen ujung tumpuan, dan juga dari etapsnya sendiri, bukan hanya dari momen, bukan hanya dari FU si etaps. Jadi kita perlu, nah ini VE merupakan MPR1 ditambah MPR2, momen 1, momen 2, bagi LN, baru kita tambah dengan nanti ini plus minus ya, jadi kita harus masukkan berbagai kondisinya. Kita tambah dari WU kali LN per 2. Nah, WU kali LN MPR ini yang kita hitung dulu. Nanti WU kali LN per 2 ini atau si WU kita ambil dari output etaps. Ini dia. Ini kita ambil dari output etaps. Saya kasih aja keterangan output etaps. Maksud gaya geser ini atau ada yang bingung juga. Gaya geser, jadi kita butuh sengkang, butuh confinement. Yang bukan hanya menahan gaya geser juga sebenarnya untuk mengikat antar tulang longitudinal juga agar semakin kaku, banyak sekali fungsinya, tapi khususnya itu untuk menahan gaya geser. Nah, kita cari dulu si MPR ini. Nah, sebelum kita cari si MPR yang dimana AS kali 1,25 kali FY kali D, kita cari si, kayak biasa kita cari si APR dulu, atau A yang kita cari di sini tadi. Nah, caranya itu sama AS kali 1,25 FY kali dibagi 0,85 F dikali B, tetapi AS-nya ini AS dari tumpuan kiri negatif. Tumpuan kiri yang negatif. Nah, berarti si 159 ini. Sudah otomatis sebenarnya saya, biar lebih jelas saja. Ini ini adalah AS-nya. Dapat 104,3. Kemudian kita cari MPR-nya, AS-nya dari sama juga yang harus dari tumpuan kiri negatif. Hanya yang kita cari tadi dapat sebesar 388 sekian Newton milimeter. Ini satunya Newton milimeter ya, jangan bingung. Kemudian saya convert saja ke 388 biar lebih jelas. 388,45 kN itu untuk MPR1. Kita cari lagi yang MPR2 yang di tumpuan kanan positif. Nah, tinggal kita ambil saja si AS MPR2, si AS yang untuk tumpuan kanan positif. Itu gunanya kita cari semua ini tadi. Tumpuan kanan positif 1139,8. Tinggal dimasukkan, sebenarnya sudah otomatis.
Jadi jangan sampai salah mendesain ininya nanti ya, tulangan-tulangannya. Baik di tugas-tugas kalian atau apapun hal yang kalian perlukan, jangan sampai salah. Kenapa kalian salah juga nanti di bawahnya dalam mencari kayak geser. Dapat MPR, AS-nya pakai yang tumpuan kanan positif tadi yang 1139,8. Nah, setelah kita dapat MPR kan tadi MPR 1 ditambah MPR 2 dibagi LN. LN itu apa? Ini sudah jelas di sini. Jarak dari muka kolom. Berarti kalau misalnya jarak as ke as kan kita 5000. Tinggal kita kurangkan saja berarti dengan, karena si balok ini yang dibalok 300 kali 600 tadi kan. Jadi kita fokusnya ke kolom yang di bawahnya. Nah, kita perhatikan kan kolom kita beda-beda kemarin tuh. Yang 123 itu 800 kali 800. Nah, berarti yang di sini 700 kali 700. Berarti kita pakai yang di bawah, tepat di bawahnya. Tinggal kita kurangi saja, berarti kita tengok dari gambar, setengah ini kan 700. Setengahnya berarti 350. 700 setengahnya 350. Berarti tinggal 5000 dikurang 2 kali 350. Itu sama saja sebenarnya, 5000 dikurang langsung dari lebarnya. Versi kolom 700. 5000 dikurang 700 4300. Sudah ada di sini juga. Tapi ini saya isi ke otomatis. Tadi bercepat, tidak otomatis maksudnya bercepat. Jadi harus kalian perhatikan baik-baik LN-nya. Ini lebar si kolom. Nanti kalau boleh juga sebelum saya share, nanti saya pisahkan kalau sempat. Kemudian itu tadi yang bagian pertama ya. Kan kita mau mencari FE. Nah, ditambah WU kali LN per 2. Nah, kita sebut dengan V kiri. WU kali LN per 2 itu V-nya, V kiri dan V ke kanan. Kita ambil dua-duanya ini di tab langsung. Caranya dari diagram tadi itu saja. Nah, tapi kita fokus apa tadi katanya? WU itu hanya sebesar 1,2D ditambah 1,0 DL, 1,L. Nah, agak berbeda kombinasinya. Jadi kita harus menginput ulang. Bukan lagi si NV yang kita pakai, melainkan hanya 1,D dan 1,0L. Nah, kita input ulang di mode combination. Kalau ini sebenarnya tidak perlu unlock ya. Bisa langsung di define mode combination. Nah, kita buat gravity load. Saya delete saja. Kita coba buat baru. Gravity load. Nah, kita masukkan si DL. Kita add. Dan kita masukkan si live. Perhatikan faktornya si D 1,2, si L 1. Berarti ini 1,2, 1,2D tambah 1, nah, kemudian kita klik OK. Oke. Nah, kita buka kembali si story 4D10. Load combination-nya kita ganti menjadi si gravity load. Nah, oleh karena itu kita yang show max saja.
VG kiri. VG kiri berarti kita ambil yang di 0 ya. 0. Berarti sebesar 58,5328. 58,54 saja. 58,54. VG kanan kita ganti menjadi 53,1905. Ini hanya perduanya saja, bisa diabaikan nanti. Ini fokusnya si 58 dan si 53. Nah, karena kita sudah dapat VG, tinggal kita di phase Y. Nah, tinggal kita cari gaya geser akibat goyangan. Phase Y-nya berarti kita klik, kita tambah dulu MPR 1 ditambah MPR 2, baru kita bagi dengan LN. Nah, setelah itu baru kita masukkan dari konfigurasi itulah nanti FE yang kita gunakan, gaya geser yang akan kita gunakan. Nah, ini kan ada opsi dibuatnya tambah kurang, jadi kita harus buat opsi semuanya. Phase Y ditambah VG kiri, phase Y dikurang VG kanan, phase Y kurang VG kiri, dan phase Y ditambah VG kanan. Semua sudah otomatis setiap etaps. Nanti di mana digunakan FE1, FE2, FE3, beda-beda sesuai tumpuannya. Oke, yang penting sudah kita dapat dulu FE. Itu sebagai ya geser ultimate-nya nanti. Baik, bisa kita menghitung berapa kebutuhan tulangan geser kita atau tulangan sengkang kita. Nah, pertama dulu, sebelum mulai menghitung, ada beberapa pasal di SNI. Yang menyatakan sebenarnya kita bisa karena untuk rumus FS sebenarnya kan bisa, ada dua yang berkontribusi, yaitu si VE dan si gaya geser betonnya sendiri. Nah, di dalam SNI pasal 2847/2019 ini di pasal 18.6.52 dikatakan tulangan transversal sepanjang daerah yang diidentifikasi di dalam 18.6.41. Ini yang berarti daerah di dalam 18.6.4.1 ini merupakan yang daerah di mana tadi kita bahas kalau dia harus berada di 2HB dan lain-lain, atau di daerah ujung. Nah, berarti itu harus didesain untuk menahan geser dengan mengasumsikan VC sama dengan 0 atau tidak menganggap beton berkontribusi dalam geser. Nah, ada dua syaratnya jika kita membuat VC sama dengan 0, yaitu gaya geser akibat gempa yang dihitung sesuai mewakili setidaknya setengah kekuatan geser perlu maksimum dalam bentang tersebut. Nah, maksudnya itu kita punya apa tadi? Kita punya si FE 218. Nah, kita punya FE 218. Apabila dia lebih besar daripada 0,5 atau setengah dari si phase Y, berarti dia true.
di dalam Excel ini. Berarti kita bisa mengasumsikan atau menggunakan VC sama dengan 0. Tadi katanya kayak geser desain VE minimum setengah, kekuatan geser perlu maksimum di sepanjang. SNI lebih jelas tadi, kayak geser akibat gempa yang dihitung sesuai 18.6.51 yang mewakili setidaknya setengah kekuatan geser perlu maksimum. Nah, karena dia sudah melebihi dari setengah. Ini setengahnya, ini tadi sudah dihitung, ini setengahnya 109, ini Newton ini ya. Coba kita ganti jadi kilonewton bagi 1000. Nah, ternyata si FE1 ini lebih besar dari, lebih kecil maksudnya dari si SY. Berarti kita menggunakan VC sama dengan 0. Harap diingat itu ya. Kita tidak perlu menganggap beton berpengaruh terhadap gaya geser. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu menghitung VC, tapi di sini otomatis saya buat apabila kalian mungkin suatu saat nanti menghitung ternyata VC-nya tidak sama dengan 0, bisa diisi. Tetapi kalau diperhatikan di sini kita menggunakan FE, berarti pakai FE1 dulu di tumpuan kiri, karena ini untuk tumpuan kiri. D-nya seperti di atas tadi, tidak perlu dijelaskan lagi, 539. Nah, VS-nya, karena kan VE kita bagi dengan si 0,75 dikurang dengan VC. Nah, karena VC-nya kita anggap, atau kita dari perhitungan tadi kita membuat 0, itu tidak berkontribusi sama sekali. Nah, kita buat di sini 0. Tapi kalau berkontribusi tinggal kalian klik si VC ini. Tapi ini kita buat 0. Sehingga berarti VS-nya sebesar 291.257,08 Newton. Nah, itu berarti gaya yang dibutuhkan, gaya geser yang dibutuhkan untuk, atau gaya geser yang diperlukan. Menahan si, untuk menahan gaya geser akibat si 218,44 tadi. Nah, dari VS ini kita harus mencari pertama dulu, kalau kita sudah mendapat VS perlu, kita harus bandingkan juga seperti biasa, ada maksimumnya. Maksimumnya itu sebesar sekian, 0,06 kali F aksen kali BW kali D. Tidak boleh lebih dari situ. Kalau lebih, jadi kita pakai M maksimum saja. Ya, sangat jarang itu biasanya. Nah, kalau misalnya si VS lebih kecil dari yang maksimum, berarti true. Itu dari penjelasannya di sini. Dan kita menggunakan VS pakai 291.257 Newton. Nah, setelah kita mengetahui VS berapa, kita mencari jarak dari si tulangan sengkangnya ini. Caranya itu AF luas penampangnya, terus penampang sengkang dikali FY dikali D dibagi VS. Nah, AF kan kita menggunakan 10 dengan double confinement, double confinement, doubly, tidak hanya yang single. Sehingga kita buat 2 D10 AV di sini. Kalau di keterangannya AV. Nah, dengan menggunakan sengkang diameter 10, kita menggunakan jarak 81,35 mm. Nah, berarti kita harus merencanakan sengkang berapa yang kita pakai agar VS-nya memenuhi 291.257. Nah, kalau kita pakai si 90, ternyata dia false atau belum mencukupi. Ini tadi 291.
Ini hanya 263. Tinggal kita ganti. Kalau misalnya ini batasnya ini 81,35. Jadi kita harus bukan menaikkan, menurunkan, merapatkan jaraknya istilahnya. Karena semakin rapat jarak antar sengkang, semakin kuat kontribusi untuk menahan gaya gesernya. Nah, sehingga baru true dia kalau kita buat 80. Ini minimalnya, ini minimal jaraknya 81,3. Tapi bukan hanya itu saja, karena untuk menyesuaikan dengan FVS, ada tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa ada 3 syaratnya tadi, yaitu yang pertama 1/4D, 1/4 dimensi terkecil penampang kolom. Kemudian 6 dB, 6 kali diameter tulang longitudinal terkecil, dan kemudian 150. Nah, berarti dapat 134 mm. Dia tidak boleh melebihi dari nilai terkecil ini. Berarti kalau nilai terkecil dari sini 132, jarak yang kita gunakan tidak boleh melebihi dari 132. Oke. Dan 80 tidak melebihi dari 132 karena sudah dibatasi juga tadi. Nah, sehingga karena kita pakai 80, kita kembalikan saja rumusnya tadi. Kita geser VS di sini, kita ganti S-nya jadi 80. Sehingga dengan 2D10, dengan diameter sengkang yang 10 dengan jarak 80, kekuatan gesernya itu sebesar 296.180,5 Newton. Jadi kita bisa menggunakannya karena sudah memenuhi dari kapasitasnya, sehingga sudah otomatis juga sini kita pakai geser aja. Nah, sudah saya kuningkan di sini, berarti ini yang harus kalian otak-atik gitu, yang harus kalian ganti-ganti. Oke, di tumpuan kanan sama saja, lebih cepat, sama saja. Di tumpuan kanan kita menggunakan VE si K88, si VE4, karena di bagian kanan VE4 tadi VSY ditambah VG kanan kan, kayaknya kita pakai si VE4 sebesar 213. Nah, tadi kan ada syarat, harus kita cek dulu VC-nya bisa dibuat 0 atau tidak. Nah, ternyata ini setengah dari CV4, 106,55 lebih kecil dari VSY. Berarti kita buat VC sama dengan 0 bisa. Jadi di sini juga saya kurangi dengan 0. Kalau tidak tadi klik saja yang VC ini. Kita bisa abaikan istilahnya yang 0. VS max-nya true. Berarti sudah oke yang kita buat. Tidak melebihi maksimum. Nah, kita dapat VS pakai 284, 124. Kita masukkan, kita pakai diameter 10 biar seragam. Nah, kita cari jaraknya, jarak antar sengkangnya. Ternyata 83,39. Nah, jangan diambil di atasnya, kita ambil bisa 80, 81. Tapi kalau jarak 81 agak rancu ya, agak membingungkan juga. Jadi kita buat 80 biar lebih mudah. Ini ketentuan yang 3 tadi, minimum true sudah memenuhi. VS lebih besar dari VS pakai. Hingga kita menggunakan cara 80. Nah, ini maksudnya. Tadi yang di awal tadi tidak boleh menggunakan, misalnya jaraknya sudah kita buat di sini 80 kan. Tapi di awal itu tidak boleh kita buat 80 dulu jaraknya. Melainkan harus 50 dulu, baru 80, 80, 80. Oke. Kita lanjut peluangan geser di daerah luar sendi plastis. Nah, di daerah luar sendi plastis itu maksudnya di daerah 2HB tadi. Di gambar tadi. Tidak perlu di scroll lagi terlalu lama, atau scroll saja. Nah, ini 2HB.
Misalnya ini daerah 2HB, daerah 2HB. Nah, sekarang kita menghitung penulangan di luar sendi plastis ini. Di luar 2 kali 1200, di luar 2 kali 1200. Nah, tinggal kita hitung VE-nya. Agak panjang. Perhatikan saja rumusnya. Ini sudah otomatis. Kita menggunakan si VE 1 dan VE 2. Nah, karena tadi di SNI disebutkan bahwa kalau mau tulangan transportasi sepanjang daerah yang diidentifikasi harus didesain untuk menangani geser dengan mengasumsikan FC sama dengan 0. Itu hanya sepanjang daerah yang diidentifikasi di dalam pasal ini, yaitu 18.64.1. Yaitu sepanjang jarak yang sama dengan 2 kali tinggi balai yang 2HB tadi. Nah, di luar jarak itu berarti kita menggunakan atau kita tidak boleh mengasumsikan FC-nya sama dengan 0, melainkan kita harus memperhitungkan geser betonnya, itu VC-nya harus kita cari, itu sebesar 0,17 kali 1 kali F aksen dikali BW dikali D, dapatnya 150,563, baru VS. Nah, dari VL lapangan, kita bagi dengan faktor reduksi 0,75, kita kurangi dengan VC. Tadi 0 tadi ya. Tadi kita kurangi dengan 0. Sekarang kita anggap betonnya berkontribusi. Dapat VS max. Tidak boleh melebihi VS max. Kita dapat jarak dari VS pakai, kita dapat jarak 203 mm. Nah, ada syarat tadi satu, yaitu tidak boleh melebihi D/2 ya. Itu tinggi efektif dari balok. Dapatnya 269,5. Jadi kita ganti, oh ya, saya lupa kalau yang mau diganti dikasih merek kuning. Rencana kita berarti kita ambil 200. Nah, karena kalau saya bilang tadi kalau kita tingkatkan 250, malah kapasitasnya jadi berkurang jadi false. Karena walaupun tadi masih belum melebihi 269,5 ya. Tapi ini sudah dijaga di S di 223. Kita perhatikan saja ke bawah 203 turun. Disengkang di luar daerah sendi plastis itu 2D 10 jarak 200. Nah, kemudian kita menghitung panjang penyaluran tulangan. Ini rumusnya sudah sangat jelas di SNI sebenarnya, tinggal diikuti saja, tidak ada yang agak membingungkan. Penyaluran rumusnya ada faktor-faktor seperti faktor epoksi dan lain-lain, faktor pengecoran juga ada. Nah, kita menggunakan ini faktor-faktornya. Ada yang bisa diambil 1, ada yang bisa diambil 0,8. Berarti kalau di kita ada 2, kita harus menentukan yang terbesar dari sini. Berarti 0,24. Ini faktor yang lambang ini kita ambil 1, 420, lambdanya kita ambil 1, 25 dikali 22. Hasilnya 404,88. Yang untuk ketentuan kedua hasilnya 397,32.
Makanya dipakai yang terbesar tadi dibilangnya 404,88, kita bulatkan menjadi 410 saja. Kalian bisa di sini bebas, kalau kalian mau 420 juga, misalnya 450 juga. Nah, dia untuk panjang kaitnya, panjang penyalur yang dibutuhkan oleh kait, kita hitung LDH-nya yaitu sebesar, semua faktor ini di sini sudah sangat lengkap ya. LDH panjang penyaluran tolongan tarik. Nah, ada juga penjelasannya di sini sudah sangat jelas. Berapa faktor-faktor yang kita pakai. Untuk yang E, R, S. Nah, di sini yang E kita ambil 1. Untuk beton normal, lambdanya 1. Nah, dari sini tadi lambda 1 kan kita gunakan beton normal. Maksudnya di luar beton ringan. Kalau nah, yang D22 dan lebih besar juga ya, kita pakai yang 1 juga, yang T-nya, faktor yang T. Sehingga 1 kali 0,8, yang R kita pakai 0,8 kali 420, 1 kali akar 25. Sehingga untuk LDH kita dapatkan yang untuk panjang penyaluran dengan kait, kita menggunakan 323,90. Kita bulatkan saja ke 350. Oke. Nah, agak banyak sebenarnya, tidak apa-apa, bisa tengok-tengok kembali video playbacknya. Sudah karena sudah selesai, berarti kita sudah mendesain tulangan-tulangan dari si balok. Ada tadi tulangan lentur, saya ulang kembali tulangan lentur, ada tumpuan di lapangan minus plus. Kemudian kita dari gaya geser yang terjadi, kita tentukan berapa kapasitas dan tulangan yang kita gunakan, baik itu penggunaan kanan kiri di luar sandi plastis, dan juga panjang penyaluran. Selanjutnya, karena kita sudah menentukan semuanya yang dibalok, selanjutnya kita menentukan kapasitas kolom. Nah, untuk di kolom, ada beberapa, untuk di kolom SRP struktur rangka pemikul momen khusus juga sudah diatur ketentuan-ketentuannya, yaitu ada yang bertanya tentang balok tadi, kayak geser, khususnya di gaya geser tadi. 20 menit lagi ya. Kita lanjut saja kalau kayak gitu, percepat. Nah, prinsip penampung kolom terkecil itu tidak kurang dari 300 mm. Nah, ini harus benar-benar diingat. Untuk di struktur rangka pemikul momen khusus, jangan mendesain penampang kolom itu kurang dari 300 mm kali 300. Jangan pernah mendesain di bawah itu, karena akan sangat kecil kapasitasnya. Nah, kemudian rasio dimensi penampung terkecil terhadap dimensi tegak lurusnya itu tidak kurang dari 0,4. Maksudnya yaitu, misalnya kan kita pakai 800 kali 800 ya. Jadi tidak perlu susah, 800 bagi 800 saja. 1 berarti. Nah, rasio yang seperti itu maksudnya. Jadi misalnya kalian tidak memakai yang persegi, misalnya menggunakan persegi panjang. Misalnya menggunakan 500 kali 1000. Nah, penampang terkecil berarti 500. Tegak lurusnya berarti 100. Yang sisi yang satunya lagi berarti 1000. Berarti 500 dibagi 1000, 0,5. Nah, berarti masih memungkinkan. Kalau kalian menggunakan misalnya 300 dibagi 1000, atau maksudnya penampung 300 kali 1000, nah itu sudah tidak diizinkan lagi karena rasionya itu sudah 0,3, di mana sudah menyalahi aturan dari SNI bahwa rasionya itu sebenarnya tidak kurang dari 0,4. Perlu diingat,
Betul hal yang kedua ini untuk dimensi. Nah, kekuatan lentur juga momen kolom, jumlah momen di kolom dan di momen di balok itu harus lebih besar di kolom, yaitu lebih besar atau sama dengan 1,2. Yaitu sering kita dengan konsep SCWB, di mana strong column weak beam, di mana kita harus memperkuat kolom dibanding balok. Tapi bukan dalam artian kita mengurangi balok, ya tidak. Balok juga harus tetap kuat, tapi kolom harus lebih kuat, sebesar minimal 1,2 kalinya. Ini untuk menghindari kolom hancur duluan, ibaratnya kalau gempa. Karena kalau kolom sudah hancur duluan, akan terjadi soft story atau di mana bangunan akan langsung kolaps. Plat lantainya bisa saja langsung ketemu dengan plat lantai yang di bawahnya, dan akan sangat berbahaya jika terjadi itu. Karena itu, kita harus mendesain kolom lebih kuat. Ingat SCWB, strong column weak beam. Mungkin juga sudah banyak yang sering mendengar. Dan kemudian untuk luas tulang longitudinal, luas tulang longitudinal AST tidak boleh lebih kurang dari 0,01 ag. Luas penampangnya tidak lebih dari 0,06. Mungkin kalau di bangunan biasa 0,08 ag. Kalau untuk satu tulang pemikul khusus 0,01 dan tidak lebih dari 0,06. Ini untuk kolom dengan sengkang bundar, sip saja. Untuk tulangan transversal pasang dalam muka join pada kedua sisi sembarang di mana pelihan lentur dimungkinkan terjadi seperti balok tadi, mana di join itu sebenarnya harus lebih rapat sengkangnya. Yang LO tidak boleh kurang tinggi kolom 6 tinggi bersih 450. Spasi tulang transversal juga tidak boleh melebihi nilai terkecil dari ini semua. Nanti saya bagi filenya. Kita tengok gambar saja biar lebih jelas. Nah, ini ada gambarnya untuk memudahkan pertemuan balok kolom. Nah, semua lewatannya juga tidak boleh di daerah tumpuan ya. Daerah tumpuan melainkan harus di luar sini. Letak penyambungan tulangan di tengah tinggi kolom. Nah, akan sangat berisiko kalau di tengah-tengah dibuat di tumpuan masing-masing dibuat, sangat berisiko, makanya kita harus buat di tengah. Nah, aksen tidak boleh melebihi 6 kali diameter tulang longitudinal yang terkecil dan 150 dan lain-lainnya. Semua ini harus dicek sama kayak kita mencek balok tadi. Nah, langsung saja untuk kita cek kapasitas si kolom. Masuk ke perhitungan kolom. Nah, di kolom ini kita nanti dibantu dengan SP kolom. Tadi sore sudah di-share. Sebelum itu kita review dulu desain kolom kita. Kita pakai beton 30, butuh tulangan 420, diameter tulangannya D22 seragam tadi dengan sama balok, diameter tulangan transversal 13, selimut beton 40, 1000 kurang 600, tinggi bersih LN ya. Tinggi elevasi muka kolom, elevasi kolomnya dikurang dari setengah dari balok atas bawah. Terus sama dari balok, kan balok kita tadi 600, berarti lainnya 3400. Nah, syaratnya tadi dimensi penampak terpendek kolom tidak kurang dari 300. Nah, kita pakai yang 500 berarti memenuhi. Kemudian rasio tidak kurang dari 0,4. Kita pakai 500, 600, 700, 800. Semua rasionya 1. Memenuhi. Nah, kemudian kita harus menginput ini, kita harus menginput atau mencari dulu di mana kolom yang mengalami gaya yang paling besar seperti balok tadi. Nah, tinggal kita ambil di tabs, karena kita mau memilih mana kolom yang mau kita cek. Jadi kita pilih yang lebih besar. Close dulu, kita display draw table.
sama di frame output, sama saja di frame output tadi kita unchecklist yang beams, kita masukkan table elemen force column, kemudian kita oke. Oh, jangan diselect dulu apapun ya. Terus jangan diselect apapun, display suitable. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah keluar. Nah, kita perhatikan saja kita mau mengambil yang mana. Nah, kita ambil yang kondisi output case type. Clear short. Kita coba ambil yang NV. P-nya kita. Nah, kebanyakan si P sebenarnya berdasarkan Pmax, M2 dan M3. Kita cek dulu. Yang terbesar kalau dia P itu si C7, kalau sipil kita filter. Scanning. Terbesar si C15, M2, M3. C9. Semua ada di story 1 ya. Berarti kita ambil si C7 tadi saja. Si C7 dengan P yang terbesar, kita fokus ke C7. Kita perhatikan C7 story 1. Kita klik, kita cari C7. Ini C2, C3, C4, C5, C6, mau ini C7. Nah, intinya berarti kita fokus ke C7, kemudian kita buka aplikasi speculum kita. Sebentar dulu. Nah, kita mau mencek rasionya berapa. Ini hanya sebagai panduan, kita harus cek dulu. Nah, dia tidak harus berkisar antara 1% dan 6%. Kita buka speculum, kita cek kapasitas kolom. Pertama itu yang harus kita lakukan, kita general information dulu. Kita ketikkan apa nama projectnya, kita buat training Arkabumi saja. Arkabumi. Engineer-nya Arka kita buat. Desain code-nya kita ambil yang terbaru, berarti yang terbaru di sini C31814. Unitnya metrik. Nah, run aksesnya kita ambil biaksial. Jadi tidak hanya X dan Y. Oke. Kemudian material properties-nya kita ganti. Function kita 30 MPa. Ada di data-data ini tadi 30 MPa. Void-nya 420.
Yang lain standar checklist saja, sudah sesuai. Klik OK. Input. Setelah general information, material property sudah. Kita option dulu reinforcement-nya. Untuk tulangan di sini kurang sesuai ya, 6, 19. Sesuaikan dengan tulangan kita. Kita gunakan ASTM A615M. Nah, D22 sudah pas 19, 19. DB-nya 22,2. Oke, kita oke kan. Kemudian sectionnya kita pilih ini rectangular, circular, dan irregular. Kita persegi panjang, kita pilih rectangular. Nah, kita masukkan. Jadi di C7 berarti C7 story 1. C7 story 1. Story 1 berarti kita menggunakan 800 mm kali 800. Nah, sudah terbentuk sectionnya, kemudian reinforcement-nya. Kita bisa pilih all sides equal jika seragam, atau langsung menginput ada berapa total tulangannya. Kita bisa size different juga untuk menentukan misalnya di top B berapa, di bottom berapa, di kiri berapa, di kanan berapa. Untuk saat ini kita sesuaikan saja dengan yang kita asumsi di awal. Kalau misalnya ingat, kita kan ada pemasukan di section property di kolom 800. Nah, kita ada mengasumsi seberapa banyak yang kita gunakan tulangan di modify show bars. Nah, di sini kita menggunakan 6. Long dir 6 dan long dir 6. Hasilnya seperti ini. Berarti kita hitung saja ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ada 20 berarti. Tinggal kita masukkan saja, kita menggunakan 20. Kalau mau buat 16 juga silahkan dicoba. Nah, kita bisa gunakan ini juga tadi. Biar lebih cepat, kita pakai yang all side saja, 20. Size-nya 22. Clear cover-nya 40. Oke. Nah, kemudian setelah reinforcement section material properties dan general information kita buat, sekarang kita tinggal, oh ya, sebelum kita memasukkan beban, ini persen dari luas penampang tulangan, kita dapat 1,21%. Nah, berarti sudah sesuai dengan yang disyaratkan tadi sebesar 1% sampai 6%. Coba kita kurangi. Misalnya kita mau buat 16 saja. Oke. Nah, persennya masih 0,97%, yang mana masih belum masuk ke persyaratan ini sebesar 1% sampai 6%. Karena itu kita kembalikan ke awal saja. Kita ambil 20 jumlah tulangan. Kita klik OK. Kemudian kita masukkan beban. Load faktor. Nah, di beban ini kita ambil dari items tadi. Kita ambil C7 ya. Kita display show table. Kita mau masukkan si C7. Nah, C7 NV. Nah, di sini kita butuh P, MX, dan MY.
ada yang bawah dan atas. Maksudnya bawah atas itu ya tinggi kolomnya. Berarti tadi kalau yang bawah kita ambil yang di 0. Sudah kita filter tadi khusus C7. Yang sudah P maksimum. Berarti untuk yang bawah kita ambil yang di station 0. P kita ambil P, M2 dan M3. MX dan MY. Berarti kita 39 kita Ctrl C saja. Ctrl C. Kemudian si M2, Ctrl C. Yang mana MX, Ctrl V. Ctrl C lagi, Ctrl V. Nah, untuk yang atas, yang dimana puncak dari kolomnya, yaitu sebesar 3,4. Ini di tengah, ini di puncak. Kenapa 3,4? Kan 4 meter. Kenapa? Mungkin kira kan kita punya 4 meter, tinggal kenapa tiba-tiba di sini 3,4? Ya, pasti kan ada dikurang dari tinggi baloknya tadi kan 600. 3,4. Berarti ini kita anggap atas sebesar 3877. Di sini 3877. M2 M3. Oke. Nah, kita masukkan satu-satu. Yang pertama dulu yang di bawah. Kita cek kapasitasnya. Apakah sudah masuk atau belum? Masukkan PU sebesar 3938,6. Nah, kalau di sini kan kondisi minus, kan kondisi apa tarik, kondisi positif tarik. Kalau di apa? Kalau di SP kolom dia terbalik, dia sebaliknya. Berarti kalau di sini minus, kita isikan plus di sini positif. 39 38,40. 39 38,40. Momennya kita ambil 501,78. 1,78. MY-nya 502,482. 502,482. Kita insert. Nah, sudah masuk berarti P, MX, dan MY-nya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita solve. Kemudian kita execute. Nah, bisa kita perhatikan. Ini diagram yang biasa, diagram momen. Tapi kita mau menengok diagram P, axial force, dan momen yang full. Nah, ini merupakan PM diagramnya. Nah, kalau tandanya sudah masuk di dalam diagram ini, artinya perencanaan kita sudah memenuhi kapasitas. Kalau sudah masuk di dalam ini. Kalau tanda ini berada di luar, berarti dia masih belum mencapai atau memenuhi dari kapasitas yang ada. Jadi kita harus mungkin menambah tulangan atau menambah yang lain-lainnya, meningkatkan bentuk beton atau dimensi juga berpengaruh. Semua propertinya berpengaruh. Tinggal dilihat karena kita sudah oke. Oke-nya bagaimana dia masuk ke dalam diagramnya. Karena ini adalah diagram P dan momen. Perencanaan kita itu ada di dalam ini. Berarti sudah memenuhi. Nah, kita bisa lihat daftarnya yaitu di sini. Nah, hasil ini begini tadi, ini yang di sini ya. Tanda ini. Nah, PU, MU, MX. Ini yang kita gunakan nanti si VMNX dan VMNY yang kita gunakan untuk sebagai momen dari si kolom, di mana kita harus mencek nanti SCWB-nya, apakah sudah besar dari si momen balok atau tidak. Nah, berhubung karena sudah jam 9 lewat, jadi kita sudahi saya sampai sini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas SCWB dan beberapa data-data lainnya. Maksudnya SCWB, apakah kolom kita itu sudah kuat atau sudah lebih kuat dari balok atau masih belum. Ini sebenarnya yang akun yang mau kita ambil.
CVMNX dan VM-nya. Caranya nanti akan saya sampaikan pertemuan selanjutnya. Dan juga mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai struktur baja, karena ada yang request juga kemarin. Untuk hari ini kita sudah belajar mengenai balok. Yang balok sudah selesai, Excel-nya nanti saya akan kirim. Bisa nanti malam, bisa juga atau besok. Saya usahakan malam ini. Dan juga kita belajar SP kolom pada hari ini. Nah, kalau masih belum mengerti atau ada yang lupa-lupa, bisa tengok video playbacknya kembali. Untuk hari ini kita sudahi saja ya. Demikian saja. Kalau mau ada yang bertanya, saya kasih waktu. Oke, saya usahakan hari ini. Malam ini maksudnya kan. Kalau Word mungkin masih ada lanjutannya. Jadi Word nanti saja. Mungkin Excel yang sudah oke. Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada kita sudahi saja. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai balok tadi dan sedikit mengenai SP kolom tadi? Jika tidak, Mas Yoda tadi sudah menghubungi saya, akan saya tutup sendiri. Terima kasih buat kawan-kawan, buat teman-teman yang sudah stay sampai jam 9 ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya juga. Dan kita ketemu di pertemuan selanjutnya di hari Jumat, di jam yang sama, di jam 7. Oke, demikian semuanya. Selamat malam. Sudah boleh live ya.